Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Ada hanya 4 ayat saja. Tapi sebelum kita mendengarkannya, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini karena rahmat Tuhan yang selalu baru yang kami terima. Kami mengundang hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami, memenuhi ruang dan waktu dan saat pembacaan firman-Mu. Urapi setiap kami mendengarkannya dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Penuhi hati kami, pecahna hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih waktu ini, ambil alih pemberitaan firman-Mu. Kami siap mendengarkannya, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita buka kitab kita di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan dari sini. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Amin. Saudara, saya memberikan judul dalam khotbah saya pagi hari ini adalah tentang kita ada dalam rencana Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan punya rencana dan tujuan meletakkan kita ada di dunia ini. Kita sadar atau kita tidak sadar, tahu atau tidak tahu, tujuan itu tidak mengubah keadaan di mana Tuhan memiliki rencana meletakkan kita di dalam dunia ini. Karena apa? Karena itu suatu destininya Tuhan. Kalau kita tidak tahu, bukan berarti tujuan itu tiba-tiba hilang. Tidak. Nah, ada orang yang sama sekali tidak tahu tujuan hidupnya itu apa. Bahkan sampai dia tua. Bahkan sampai dia meninggal, dia tidak tahu. Sebagian orang ada yang dengan mudahnya dia tahu kira-kira tujuan hidupnya itu apa. Tetapi ada juga sebagian orang yang belakangan baru tahu. Ternyata ini toh tujuan hidup saya. Nah, inilah yang dialami oleh Daud. Pada suatu hari Daud mendapat pewahyuan tentang dirinya. Dan dia tuliskan itu di Mazmur ini. Kita sudah baca tadi Bapak Ibu, ya? Di ayat 13 dikatakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat-ayat yang kita baca tadi ini sangat luar biasa. Daud mendapat pengertian pewahyuan tentang dirinya sendiri, dan tujuan hidupnya sendiri. Apa yang Daud alami itu ternyata Tuhan sudah tetapkan jauh sebelumnya. Dan Daud dapat pengertian, inilah tujuan hidup saya. Ya. Bahkan Daud bilang, waktu aku masih dalam kandungan ibuku, Dia sudah menenun aku. Tuhan sudah menenun Daud sedemikian rupa. Di bagian bumi yang paling bawah, aku direkam. Bahkan jauh sebelumnya, sebelum aku ada dan selagi aku bakal anak, mata Tuhan sudah melihat itu. Bahkan dalam bukunya, semuanya sudah Tuhan tulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Nah, Bapak Ibu, jauh sebelumnya mata Tuhan sudah melihat. Berapa puluh tahun ke depan mata Tuhan sudah melihat tentang Daud. Dan kita hari ini sangat beruntung. Daud menuliskannya di dalam kitab ini untuk kita semua mengetahuinya. Bahwa kejadian kita itu dahsyat. Ajaib bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Daud berkata di sini, jauh sebelumnya Tuhan sudah tentukan hari ini. Di mana Daud dilahirkan untuk ini. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang sudah Tuhan lihat jauh sebelumnya, ya, bahwa Daud kehidupannya untuk hari ini, bahwa Daud hadir di dunia ini bukan karena
Tuhan iseng. Tetapi karena Tuhan punya rencana, kita hadir di dunia ini juga bukan karena Tuhan iseng, tapi karena Tuhan punya rencana kepada setiap kita. Saya kasih contoh, ada banyak kisah di Alkitab tentang tokoh-tokoh yang Tuhan pakai, ya. Salah satunya cerita ini yang paling populer adalah tentang Esther, ya. Saudara nanti bisa baca di kitab Esther 4 ayat 10 sampai 14, ya. Di sana dituliskan, ya. Akan tetapi Esther menyuruh Hatach memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, latar belakang cerita ini adalah seperti ini. Haman itu diberi kepercayaan besar oleh Raja Ahasiweros kala itu. Ahasiweros memberikan power, kekuasaan kepada Haman. Nah, persoalannya Haman ini mudah tersinggung. Ini repotnya kalau orang mudah tersinggung lalu dikasih kekuasaan. Nah, tersinggung dengan siapa? Dia tersinggung dengan Mordekai. Mordekai ini adalah bapak angkatnya Esther. Pertanyaan, kenapa Haman tersinggung? Karena Mordekai tidak mau berlutut di hadapan Haman. Padahal Haman adalah orang yang diberi kekuasaan oleh raja. Sementara waktu Esther diangkat jadi ratu oleh Ahasiweros. Dan Mordekai bilang sama Esther, jangan kasih tahu bahwa kamu ini orang Yahudi. Nah, raja tidak tahu bahwa ratunya itu orang Yahudi. Haman, karena dia tersinggung, dia lalu mengeluarkan perintah untuk memusnahkan semua bangsa Yahudi. Mordekai kemudian, karena tahu Esther adalah ratu, dia minta tolong sama Esther. Esther, kamu harus berbuat sesuatu. Kalau tidak, bangsamu akan musnah. Ini kira-kira latar belakangnya, saudara. Nah, lalu ayat yang kita baca tadi, ya. Mordekai berkata, siapa tahu? Ya. Kita baca di ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, artinya siapa tahu kedudukanmu sebagai ratu saat ini adalah untuk menolong bangsamu. Itu sebabnya Raja Ahasiweros tidak tahu bahwa engkau Esther orang Yahudi. Di antara semua perempuan cantik lain kala itu, engkau yang dipilih. Mungkin engkau bertanya, kenapa aku ya yang dipilih? Kenapa bukan dari bangsanya sendiri yang dipilih menjadi ratu? Dan engkau tidak mengerti semuanya ini. Tetapi sekarang, jangan-jangan mata Tuhan sudah melihat jauh sebelumnya bahwa bangsa Yahudi akan dimusnahkan oleh seseorang yang namanya Haman. Dan untuk itu Tuhan kemudian mempunyai rencana atas kehidupan Esther. Dan Esther dijadikan ratu. Dan nanti dia di sana yang akan dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsanya dari niat orang jahat. Wow, ini luar biasa, saudara. Ya, tidak ada yang kebetulan. Ya, justru untuk inilah Esther dikasih kedudukan seperti ini. Nah, Mordekai bilang, engkau pikir karena kehebatanmu kah engkau ada di situ? Engkau pikir karena engkau cantik kah ada di situ? Tapi
Engkau ada di situ sebetulnya karena Tuhan sudah menetapkan engkau ada di situ. Inilah tujuannya. Inilah destininya Tuhan. Dan Tuhan yang sama yang bisa memberitahu pada saat di sini. Dan Tuhan yang sama juga mampu memberitahu pada saat jauh sebelumnya. Saudara dikasihi Tuhan, ya, Tuhan kasih visi kepada kita. Untuk apa? Supaya kita tidak buang-buang waktu. Tuhan kasih tahu, ini loh, aku mau engkau seperti ini. Nah, kita tahu Tuhan mampu dan sanggup membuat sesuatu di sini maupun di sana. Tuhan sanggup. Ya. Saudara, saya ingin ajak kita melihat satu kejadian di mana Allah memberitahu jauh sebelumnya apa yang ada di puluhan tahun yang akan datang. Kita buka Lukas. Ya. Kita buka Lukas 1 Bapak Ibu ayat 5 sampai 25. Saya tidak akan baca ya seluruhnya ayat ini karena ayat ini cukup panjang. Tapi nanti saudara bisa membacanya. Ini tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, cerita ini mengkisahkan bahwa pasangan pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dan istrinya berasal dari keturunan Harun namanya Elisabet. Pasangan ini hidupnya dikatakan di sini benar di hadapan Tuhan dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat celah. Tetapi apa yang mereka doakan yaitu keinginan untuk mendapatkan anak itu tidak langsung diberikan kepada mereka. Saudara bisa baca nanti. Nah, sebagai manusia mungkin juga mereka berdua berpikir, aduh, salah apa saya ya? Mengapa saya mandul? Kita sudah tua. Apa kira-kira kita bisa punya anak? Atau mungkin Tuhan tidak dengar doa kita. Tapi kalau kita baca ayat-ayat ini Bapak Ibu, kita mengerti ya. Malaikat Tuhan bilang di sana di ayat 13. Ya. Saya akan bacakan di ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Doamu telah dikabulkan. Nah, berarti selama ini Zakaria dan Elisabet berdoa belum dikabulkan, itu tidak berarti Tuhan tidak dengar. Ya. Tuhan dengar, hanya saja waktunya Tuhan belum tiba. Saudara dikasihi Tuhan, saudara mungkin berdoa selama ini. Saudara pikir Tuhan tidak dengar doa saudara. Saudara sudah mencoba hidup benar di hadapan Tuhan, menuruti segala perintahnya Tuhan. Tapi kenapa ya kok belum didengar? Kenapa ya belum menjadi kenyataan? Kenapa ya janji Tuhan itu terasa sangat jauh? Bapak Ibu, saya ingin beritahu, bukan Tuhan tidak dengar, ya. Tuhan dengar. Tapi masalahnya Tuhan lebih tahu waktu yang pas kapan untuk memberitahukan kepada saudara. Amin. Ya. Nah, Zakaria dan Elisabet di ayat 14 dikatakan, engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Ya. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi di sini malaikat Tuhan menggambarkan seorang anak yang bakal disebut Yohanes yang belum ada sama sekali. Benar ya? Tetapi malaikat ini menggambarkan caranya Tuhan dengan gamblang. Malaikat memberikan satu gambar, picture. Malaikat memberikan satu pratinjau tentang masa depan Zakaria.
istrinya pada saat itu belum lagi hamil. Ya. Bahkan ketika Zakaria mendengar berita ini, Zakaria terus mikir dengan cara pikirnya. Itu gimana ya? Bagaimana caranya? Bukankah istriku itu mandul? Bagaimana caranya bayinya itu ada? Saudara, mata Tuhan sudah melihat ke sana dan diberitahukan kepada Zakaria dalam bentuk visi. Ini loh yang akan Tuhan lakukan. Ini loh Zakaria. Saudara, kita lihat kisah ini selanjutnya, apa yang terjadi, ya. Di ayat 18 sampai 19 dikatakan, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ini luar biasa. Gabriel ini bilang sama Zakaria, kamu tahu nggak bahwa aku ini yang melayani Tuhan? Ya, karena malaikat ini bilang, ya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ya. Kalau bahasa sehari-harinya, mungkin Gabriel bilang begini kepada Zakaria, kamu tahu nggak siapa saya? Saya inilah yang melayani Allah. Saya ini adalah personal asistennya Allah. Ya. Dan saya sudah melihat pekerjaannya Allah. Sepanjang sejarah belum ada apa yang Allah firmankan tidak menjadi kenyataan. Dan aku asistennya telah diutus menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Artinya rencananya itu sudah pasti. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, ternyata bagi seorang imam Zakaria, tidak mempunyai anak itu adalah sesuatu yang aib. Tapi melalui penglihatan, Zakaria bertemu dengan Gabriel, dan Gabriel memberitahukan jauh sebelumnya Yohanes ada dalam kandungan ibunya Elizabeth, dan Tuhan sudah melihatnya itu. Ya. Nah, saudara, bayangkan Tuhan menenun di dalam rahim Elizabeth tentang Yohanes. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh dia untuk melakukan tugasnya Yohanes itu sudah ditanam di dalam rahimnya Elizabeth, ditenun. Dan ketika Yohanes lahir, ya, anak ini persis seperti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan tenun. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ya, kalau saudara nggak punya gambaran ke depan tentang tujuan hidup ini, ya, maka hanya ada dua pilihannya. Pertama, saudara akan bikin visi saudara sendiri berdasarkan pengetahuan yang terbatas. Ya. Yang kedua, ya, kalau tidak bikin visi sendiri, saudara akan bilang, ya, apa yang terjadi, terjadilah. Mengalir saja. Ya. Tapi saya mau katakan, masalahnya air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau kita hidup, apa yang terjadi, terjadilah. Itu berarti kita akan go down, turun terus ke bawah. Nah, saudara, ini penting. Kalau kita ingin tahu tujuan hidup ini kemana, ya, Tuhan sesungguhnya sudah memberikan picture of the future, gambaran tentang masa depan. Ya, itu sebabnya kalau kita mau baca kembali di kitab 100
Mazmur 139 dari ayat 1 dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Ayat 5, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ayat 6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Nanti saudara bisa terus baca sampai di ayat yang ke-13 dikatakan, ayat yang ke-12, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Nah, saudara, ya, ini hebatnya Tuhan. Dia kasih kita visi ke depan. Dia tidak kasih tahu kita jalannya itu seperti apa, ya. Tapi dia kasih kita picture of the future, ya. Satu gambaran tentang masa depan. Tuhan kasih tahu kelak kita itu seperti apa, bisanya apa. Ya. Nah, kalau Tuhan kasih tahu, itu tidak berarti jalan yang kita akan lalui itu begitu mudah, layaknya jalan tol. Ya. Kita bisa meluncur begitu saja. Ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita terjatuh. Ya. Tetapi kadang-kadang juga kita harus melakukan keseimbangan, balancing of life. Ya. Tapi satu hal yang pasti, dia kasih tahu, ini loh ujungnya. Untuk apa? Agar kita tidak menyerah. Agar kita tetap taat. Agar kita terus berpengharapan. Keep on going. Kalau jatuh, Alkitab bilang tidak sampai tergeletak. Kita bangun lagi. Jalan lagi. Ya, sebab tangan Tuhan menopang. Nah, Tuhan kasih tahu tujuan. Tuhan kasih tahu ujungnya untuk kita tidak menyerah. Tapi di dalam proses yang kita jalani, kita tahu Tuhan menyertai step by step, one by one. Selama proses ini, karakter kita dibentuk, karakter kita diasah, karakter kita dimurnikan, dipanasi, dan lain sebagainya. Ada banyak yang terjadi proses di sana. Nah, buat Yohanes pun apa yang terjadi? Ya, antara lain Yohanes makan belalang. Ketika Yohanes makan belalang, Yohanes kan nggak bilang, aku akan menjadi hamba Tuhan, kok makan belalang? Kan tidak. Saya percaya Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, kita juga memiliki rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, ada proses yang kita harus jalankan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk satu tujuan. Ya. Dalam Filipi 2 ayat 12 berkata, saudaraku, kekasih Tuhan, kamu senantiasa taat, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, bagian kita kerjakan, karena Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Karena itu, jangan bersungut-sungut. Kita tidak mau berbantah-bantahan. Kita mau terus mencintai proses yang tidak beraib dan tiada bernoda. Saudara, kalau di zaman sekarang ini saudara melihat, mendengar, membaca, ya, penuh dengan peristiwa-peristiwa, berita-berita yang gelap, ya, penuh dengan orang-orang yang mulai bengkok hatinya, orang-orang yang mulai sesat, jalan yang salah, ya, peristiwa-peristiwa yang membuat hati kita menciut. Ya. Saya mau katakan, jangan menyerah. Tuhan menenun kita untuk satu tujuan.
Sembari kita berpegang kepada firman itu, ya, maka sinar itu tidak akan pernah pudar. Saya percaya di tengah jalan kita mungkin akan mengalami banyak hal. Banyak hal yang menyakitkan, menyedihkan, mengecewakan, membuat kita menjadi frustrasi. Kita akan mengalami banyak goncangan. Kita mungkin akan disalib di tikungan, bahkan mungkin akan ditabrak. Tapi Tuhan bilang, aku akan membawa engkau ke sana. Nah, sementara kita diizinkan untuk mengalami proses, digodok, dibentuk, agar ketika kita sampai tujuan di sana, kita didapati tidak beraib dan tidak bernoda. Inilah pegangan kita semua, Bapak Ibu. Ya, ini pegangan kita semua. Kita di dalam 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat 24 berkata, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Saya percaya kita ada di dalam rencananya Tuhan. Amin. Kita ada dalam rencananya Tuhan. Dan itu Tuhan sudah memberitahukan sebelumnya melalui visi yang Tuhan kasih kepada setiap kita. Kesimpulan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari firman Tuhan, mari kita semua yang hidup di akhir zaman ini tidak hanya sekedar bertahan dengan berbagai tekanan, ya. Namun kita juga diminta untuk menyadari ada tujuan. Ada tujuan, ada rencana Tuhan dalam setiap kita. Dan kita mau tetap berjuang, terus berpengharapan untuk mencapai tujuan itu. Tujuan ilahi, yaitu hidup yang dimuliakan. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami tahu tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Karena itu, biar kami terus memandang tujuan yang Tuhan tetapkan. Karena apa? Kami spesial di mata Tuhan. Proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi, kami percaya di sana pun ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Roh-Mu terus yang berikan kami kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati umat-Mu apapun keadaan mereka. Mereka terus tetap kuat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom.